Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika memang kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya cinta pula Allah kepada kamu dan akan diampuninya dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih di surat Ali Imran ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Demikian firman Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghimbau kepada beliau agar mengajak kepada umatnya untuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membuat kelompok-kelompok dari mereka, dan Rasulullah SAW lah sebagai pemimpinnya. Bagi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ini, Allah menjanjikan ampunan atas dosa-dosanya. Karena Allah bersifat tawwab. Allah Maha pemberi taubat. Allah Maha pengampun. Dan Allah juga Maha kasih sayang kepada hambanya. Jika kita cinta kepada Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Dan tentu saja cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ini tidak cukup hanya diucapkan saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya rela mengorbankan apapun yang dia miliki di jalan Allah, bahkan nyawanya, bahkan jiwanya dia korbankan di jalan Allah. Sebagaimana kita bisa jumpai kisah-kisah nyata yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Bagaimana kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga mereka berkorban apa saja, bahkan nyawanya di jalan Allah. Seperti yang terjadi pada seorang wanita tua bernama Siti Khansa. Siti Khansa ini memiliki 4 orang anak laki-laki. Pada satu waktu dia panggil keempat anak laki-lakinya dan dia perintahkan untuk ikut berperang, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Maka pergilah keempat anak laki-lakinya itu berperang dan mereka gugur di medan perang. Ketika mendengar keempat anak laki-laki tersebut gugur di medan perang, maka Siti Khansa berkata, Alhamdulillah, Allah telah memuliakan aku. Dan aku pun berharap Allah mengumpulkan aku dengan keempat anakku di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah Siti Khansa ini menjumpai Rasulullah SAW dan menyatakan kebahagiaannya atas meninggalnya, gugurnya keempat anaknya di medan perang.
Dan dia juga menyatakan harapannya kepada Rasulullah SAW agar kelak dia bisa berkumpul kembali dengan keempat anaknya di syurga. Subhanallah, betapa hebatnya cinta Siti Khansah yang demikian besar kepada Allah dan Rasulnya. Mampukah kita berbuat seperti itu? Mengorbankan apapun yang kita miliki di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Yang artinya, manusia yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku hari kiamat ialah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Demikian hadis riwayat Bukhari. Marilah kita amalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran di atas tadi dan juga hadis Rasulullah SAW ini, jika kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.